Hai, perkenalkan nama saya Magvita Indarto dengan NIM 222118057. Saya Munarni Desa Putri dengan NIM 222118059. Dan saya Kestika Puratasik dengan NIM 222118056. Adapun tujuan kami dalam pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah konsep dasar IPA Biologi dan dapat digunakan sebagai video pembelajaran tentang materi hereditas. Selamat menyaksikan. Hereditas adalah penurunan sifat dari induk kepada keturunannya, di mana keturunan yang dihasilkan dari perkawinan antar individu mempunyai perbandingan fenotip maupun genotip yang mengikuti aturan tertentu. Pada kejadian sehari-hari dapat dijumpai seorang anak kerap memiliki sifat seperti orang tuanya, baik rupa maupun tingkah lakunya. Sebaliknya, sering pula tampak seorang anak memiliki sifat menyimpang dari ibu dan ayahnya. Keadaan tersebut berhubungan erat dengan genetika manusia. Aturan-aturan dalam pewarisan sifat ini disebut dengan pola-pola hereditas. Pola-pola hereditas merupakan pola pewarisan sifat yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Pola-pola hereditas pada makhluk hidup meliputi determinasi seks, pautan gen, pindah silang, gagal berpisah, pautan seks, dan gen letal. Semua jenis pola hereditas ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, determinasi seks merupakan proses penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup berdasarkan kromosom gonosom yang diwariskan secara bebas oleh gamet parental kepada keturunannya melalui meiosis. Penentuan jenis kelamin manusia dari orang tua kepada anaknya ditentukan oleh kromosom ayah. Penentuan jenis kelamin pada manusia sama dengan makhluk lainnya yang berbeda adalah tipe kromosomnya. Tipe-tipe penentuan jenis kelamin dibedakan menjadi 4, yaitu tipe XY, XO, ZW, dan tipe haploid dan diploid. Tipe XY terdapat pada manusia, tumbuhan, semua mamalia, dan lalat Drosophila melanogaster. Tipe XY memiliki 2 tipe gonosom, yaitu X dan Y. Kromosom X lebih besar dari kromosom Y. Pada betina memiliki 2 kromosom X dan tidak memiliki kromosom Y. Kariotip betina adalah XX atau homogametik. Sedangkan jantan memiliki kromosom 1X dan 1Y. Kariotipnya disebut XY atau heterogametik. Penentuan jenis kelamin pada manusia apabila sperma pembawa kromosom X atau gimnospermium dibuahi ovum atau pembawa kromosom X akan lahir anak perempuan. Apabila sperma pembawa kromosom Y atau androspermium membuahi ovum pembawa kromosom X akan lahir anak laki-laki. Tipe XO terdapat pada berbagai jenis serangga, misalnya belalang dan kutu daun. Pada tipe ini kromosom seks hanya 1, yaitu kromosom X, sedangkan O bukan kromosom seks. Dalam sel tubuh serangga betina memiliki 2 kromosom X, yaitu kromosom XX, sedangkan serangga jantan hanya memiliki 1 kromosom X atau XO. Tipe ZW terdapat pada unggas seperti ayam, itik, dan puyuh, kemudian burung, kupu-kupu, dan beberapa jenis ikan.
Tipe penentuan jenis kelamin yaitu tipe haploid dan diploid. Tipe ini terdapat pada serangga yang mengalami partenogenesis, adalah terbentuknya individu baru dari sel telur tanpa mengalami pembuahan oleh sel sperma. Contohnya lebah madu dari ordo Hymenoptera. Lebah madu ini terdiri dari lebah betina yaitu lebah ratu, lebah pekerja, dan lebah jantan. Pola hereditas yang kedua yaitu pautan gen. Pautan merupakan salah satu penyebab terjadinya penyimpangan semu terhadap hukum Mendel. Gen terjadi karena gen-gen yang terletak pada lokus yang berdekatan dalam kromosom yang sama dan saling berkaitan saat proses pembentukan gamet. Gambar berikut kita dapat melihat perbedaan untuk gen-gen yang mengalami pautan dan yang tidak mengalami pautan. Akibat letaknya yang saling berdekatan, gen-gen tersebut akan tetap bersama sampai saat pembentukan gamet atau sel kelamin. Pautan dari dua macam gen atau lebih akan menghasilkan jumlah gamet yang lebih sedikit dibandingkan dengan gen-gen yang tidak berpautan. Oleh karena itu, keturunan yang dihasilkan akan memiliki perbandingan fenotip dan genotip yang lebih sedikit. Contoh pautan gen yaitu lalat buah atau Drosophila melanogaster. Pola yang ketiga yaitu pindah silang. Jenis pindah silang ini dipengaruhi oleh temperatur, umur, zat kimia, sinar X, dan jarak antar gen. Contohnya, terbentuknya 4 macam gamet pada buah mangga yaitu 2 bersifat sama dengan induk atau parental, dan 2 lagi hasil pindah silang atau rekombinan. Pola yang keempat yaitu gagal berpisah. Gagal berpisah ini ada 2 jenis yaitu aneuploidi dan euploidi. Aneuploidi terjadi pada pasangan kromosom tertentu, contohnya sindrom Down atau trisomi kromosom ke-21, Edward atau trisomi kromosom ke-18, Patau atau trisomi kromosom ke-13. Jenis yang kedua yaitu euploidi, terjadi pada seluruh pasangan kromosom. Contohnya sindrom Turner 45A ditambah XO, Klinefelter 44A ditambah XXY, Metafemale atau betina super 44A ditambah XXX. Pola yang kelima yaitu pautan seks. Pautan seks terdiri dari 3 jenis yaitu tipe XY, tipe ZW, dan gen dominan dan resesif. Pada jenis tipe XY, contohnya gen warna mata pada Drosophila melanogaster dan warna rambut kucing terkait kromosom X. Jenis tipe ZW, contohnya penentuan warna bulu pada ayam. Jenis dominan dan resesif, contohnya gen dominan gigi coklat, hipertrikosis. Gen resesif contohnya hemofilia, buta warna, dan anodontia. Pola yang keenam yaitu gen letal. Gen letal ini terdiri dari 2 jenis yaitu dominan dan resesif. Contoh dari dominan yaitu ayam redep, tikus kuning, Brachydactyly. Jenis resesif contohnya yaitu tanaman jagung albino, penyakit litosis kongenita. Hereditas pada manusia. Tadi kakak telah menjelaskan mengenai pengertian hereditas, bahwa hereditas adalah proses penurunan sifat-sifat dari induk kepada keturunannya. Contohnya seperti pada gambar satu keluarga di mana anak mereka memiliki rambut keriting dan rambut lurus,
Apakah kalian tahu mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, benar sekali. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya faktor genetik dari keluarga. Pada video kali ini, materi hereditas pada manusia yang akan kita pelajari bersama yaitu penentuan jenis kelamin serta cacat dan penyakit menurun. Nah, yang pertama yaitu penentuan jenis kelamin. Sebelum kita mengetahui penentuan jenis kelamin, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa sel tubuh manusia memiliki 23 pasang kromosom atau 46 buah kromosom yang terdiri dari 24 pasang autosom atau sama dengan 44 buah kromosom tubuh dan 1 pasang gonosom atau kromosom seks. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini ada kromosom laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki memiliki jumlah kromosom 22 pasang dan 1 pasang gonosom yaitu XY. Sementara pada perempuan jumlah kromosomnya juga 22 pasang dan 1 pasang gonosom. Namun gonosom pada perempuan yaitu XX. Jadi gonosom pada laki-laki yaitu XY dan pada perempuan yaitu XX. Lalu, bagaimana jenis kelamin bayi laki-laki dan perempuan dapat ditentukan? Jadi, jenis kelamin pada bayi laki-laki dan perempuan ditentukan oleh ayahnya. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan sperma membawa sepasang gonosom yaitu X atau Y, sedangkan ovum atau sel telur yakni 22 pasang autosom plus X. Jadi, apabila sperma 22 autosom plus X bertemu atau berhasil menembus dinding sel telur yakni 22 autosom plus X, maka akan terbentuk bayi dengan jenis kelamin perempuan dengan jumlah 44 autosom plus XX. Gonosomnya XX sehingga bayi tersebut dikatakan berjenis kelamin perempuan. Sedangkan apabila sperma dengan 22 autosom plus Y berhasil menembus dinding sel telur atau ovum 22 autosom plus X, maka akan terbentuk bayi dengan jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 44 autosom plus gonosom XY. Kemudian cacat dan penyakit menurun yang terpaut kromosom seks atau gonosom. Yang pertama yaitu buta warna. Buta warna merupakan penyakit keturunan. Penderita buta warna tidak bisa membedakan warna dengan baik. Gen penyebabnya adalah gen CB yang terdapat di kromosom X. Adanya gen X besar CB kecil pada wanita dalam keadaan heterozigot hanya menyebabkan karir atau pembawa sifat buta warna. Sedangkan pada pria gen X besar CB kecil menyebabkan buta warna. Yang kedua yaitu hemofilia. Hemofilia merupakan penyakit keturunan yang ditandai dengan darah sukar membeku. Pada kondisi homozigot resesif X besar H kecil, hemofilia bersifat letal. Penyakit ini dikendalikan oleh gen resesif atau H kecil yang terdapat di kromosom X. Yang ketiga yaitu hipertrikosis. Hipertrikosis adalah kelainan berupa tumbuhnya rambut pada bagian tertentu dari daun, telinga, wajah, dan anggota tubuh lainnya. Gen ini dikendalikan oleh gen X besar HT kecil yang terdapat di kromosom Y. Materi yang kedua yaitu cacat dan penyakit menurun.
Perlu kita ketahui bahwa cacat dan penyakit menurun ini bukan penyakit yang menular sehingga bersifat permanen dan tidak dapat disembuhkan. Hal ini dikendalikan oleh faktor genetik. Penyakit menurun pada manusia disebabkan karena adanya gen yang terdapat pada kromosom tubuh atau yang biasa disebut dengan autosom. Tetapi ada pula yang terdapat pada kromosom seks atau genosom. Adapun cacat penyakit menurun yang terpaut kromosom tubuh atau autosom, yaitu yang pertama, albino. Albino adalah kelainan yang disebabkan tubuh seseorang tidak mampu memproduksi pigmen melanin sehingga rambut dan badannya berwarna putih. Albino disebabkan oleh gen resesif A kecil. Orang normal memiliki genotip A besar A kecil atau AA besar, sedangkan albino bergenotip AA kecil. Yang kedua yaitu brachydactyly. Brachydactyly merupakan kelainan yang dicirikan dengan jari-jari tangan pendek. Gen yang menyebabkan kelainan ini adalah gen dominan B besar yang bersifat letal, sehingga individu yang memiliki genotip homozigot dominan B besar akan mengalami kematian. Genotip brachydactyly yaitu B besar B kecil dan normalnya B kecil. Kemudian yang ketiga yaitu polydactyly. Polydactyly adalah kelainan berupa bertambahnya jumlah jari tangan dan kaki melebihi normal. Hal ini disebabkan gen autosom dominan P besar, sedangkan P kecil untuk orang normal. Orang normal memiliki genotip P kecil, sedangkan polydactyly bergenotip P besar atau P besar P kecil.